Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Yogi Triaman Setiadi 160708892, kemudian Muhammad Ardhani 150708564, kemudian Kevin Farlet 170709400, dan Niko Wijaya 190710355, dan yang terakhir adalah Jerry 190710359. Kami akan mempresentasikan tentang virtual assistant yang bernama Siri. Jadi, apa sih itu Siri? Jadi, Siri itu adalah virtual assistant yang ditanamkan oleh Apple ke dalam iOS. Nah, jadi Siri itu bisa digunakan oleh pengguna Apple untuk mencari informasi seputar lagu, atau mungkin bisa mencari informasi tentang keadaan cuaca, keadaan biografi, kemudian bisa juga mencari skor tentang skor pertandingan, entah itu bola voli, tenis, bola basket, ataupun sepak bola. Jadi nggak hanya bisa mencari lagu saja, tapi juga bisa mencari informasi lain-lainnya yang bisa kita cari di Google. Selain itu, Siri juga bisa digunakan untuk mengirim pesan teks kepada lawan berbicara melalui WhatsApp, atau mungkin Line, atau mungkin email juga bisa. Nah, jadi Siri sendiri ini sebenarnya bukanlah aplikasi original dari Apple. Jadi pertama kali Siri didirikan ini oleh Siri Incorporation pada tahun 2007 dengan tatanan Doug Kitlaus itu sebagai CEO, kemudian Adam Sayer itu sebagai VP Engineer, dan kemudian Tom Gruber itu sebagai CTO atau VP desainernya. Nah, jadi sebenarnya Apple ini mengimplementasikan Siri itu pertama kali pada iPhone 4S. Nah, jadi mulai dari iPhone 3, iPhone 3 itu ada juga yang namanya iPhone 3GS. Nah, di iPhone 3GS sendiri itu S berarti speed kalau nggak salah. Kemudian pada iPhone 4S, nah lambang S ini itu melambangkan Siri. Kemudian dilanjutkan pada iPhone 5S, S pada iPhone 5 ini melambangkan security. Jadi iPhone itu memiliki lambang-lambang sendiri pada desain mereka. Nah, jadi pertama kali Apple mengakuisisi Siri ini itu pada tahun 2010, kemudian dipatenkan di dalam iPhone 4S itu kalau nggak salah tanggal 4 Oktober 2011. Jadi sudah setahunan ya itu ya. Dan kalau nggak salah itu iPhone 4S ini begitu keluarnya Siri itu juga merupakan peristiwa yang sangat historikal, dimana kalau tidak salah tepat beberapa hari setelah iPhone 4 ini rilis, pemilik dari Apple Incorporation ini meninggal dunia, yaitu ya, jadi pendiri Apple itu meninggal beberapa hari setelah Apple 4 ini rilis. Ya, mungkin presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, nama saya Kevin Farlet. Saya akan menjelaskan tentang performance measure dan environment. Next. Nah, jadi performance measurement yang ada pada Siri itu yang pertama adalah cepat atau fast response.
Jadi Siri diharapkan dapat menjawab dan melakukan tugas yang diminta pengguna dengan cepat. Ketika Siri dipanggil, maka diharapkan Siri menanggapi secara langsung. Ya, jadi semakin cepat respon yang Siri lakukan itu semakin baik ya. Jadi kalau misalnya kita minta Siri untuk melakukan tugas, maka Siri itu seharusnya secara langsung dengan cepat melakukan apa yang diminta pengguna. Nah, performance measure yang kedua adalah tepat. Jadi Siri diminta agar dapat melakukan pekerjaan yang diminta pengguna dengan benar. Ketika pengguna menyuruh Siri membuka aplikasi kamera, ya maka Siri seharusnya membuka aplikasi kamera, bukan aplikasi yang lainnya. Ya, jadi pada yang bagian ini tuh sudah cukup jelas ya jadinya. Kalau misalnya pengguna meminta Siri untuk melakukan tugas sesuatu, ya tugas yang Siri lakukan harus tepat. Next. Nah, yang pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang environment. Nah, jadi environment Siri itu adalah Apple Smart Devices ya. Jadi Siri dapat melakukan apapun yang berada dalam ruang lingkup iPhone, iPad, iPod Touch, Mac, Apple TV, Apple Watch, dan HomePod. Nah, jadi kenapa kok environment-nya itu Apple Smart Device? Ya karena pertama Siri itu hanya dapat digunakan pada device merek Apple. Nah, Siri itu bisa apa aja sih dengan Apple Smart Device Environment? Nah, itu bisa dilakukan mulai dari mengakses email, mengirim pesan, memainkan lagu, bahkan hingga mengakses internet. Jadi apapun yang device-nya itu dapat lakukan, Siri itu juga dapat lakukan. Nah, yang environment yang kedua adalah user. Jadi Siri memerlukan perintah dari user sehingga dapat melakukan fungsinya. Tanpa adanya user, maka Siri hanyalah asisten virtual yang tidak bekerja. Jadi ya, kalau nggak ada user ya nggak ada yang memberikan perintah kepada Siri, makanya itu diperlukan user. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan ke slide berikutnya. Nama saya Jerry, saya ingin menjelaskan mengenai aktuator dan sensor. Yang pertama, aktuator. Di dalam Siri terdapat dua macam aktuator, yaitu yang pertama screen display yang bisa juga disebut menjawab pertanyaan. Ketika pengguna menanyakan sesuatu kepada Siri, Siri akan menjawab pertanyaan tersebut melalui penampilan suatu layar. Misalkan pengguna menanyakan kepada Siri, apa cuaca hari ini? Siri akan menampilkan tampilan layar mengenai cuaca hari ini kepada pengguna. Jadi screen display yang digunakan oleh Siri yaitu penampilan layar yang digunakan oleh Siri untuk kepada pengguna. Selanjutnya, Siri dapat membaca dan mengirim pesan. Siri dapat membaca pesan yang didapat apabila diminta oleh penggunanya. Dan juga, ketika Siri diminta untuk mengirim pesan, Siri dapat melakukannya dengan cara menerima inputan suara dari pengguna. Lalu, Siri dapat mengirim pesan sesuai dengan inputan yang diminta. Next. Di dalam gambar tersebut dapat kita lihat bahwa ini merupakan dari tampilan suatu penerima pesan dan pengiriman pesan dari Siri. Di dalam pengiriman pesan tersebut, pengguna dapat berbilang kepada Siri bahwa apa yang ingin disampaikan dan atau apa yang ingin dikirimkan, lalu kepada siapa, dan apa yang ingin dikirimkan. Next. Selanjutnya sensor. Sensor yang digunakan di dalam aplikasi Siri ini adalah mikrofon. Jadi, yang diinputkan oleh Siri adalah mikrofon. Pengguna menanyakan sesuatu kepada Siri, cara Siri menjawab adalah melalui mikrofon. Dan juga pengguna memberikan suatu pertanyaan kepada Siri melalui inputan mikrofon. Ketika pengguna memberikan inputan melalui mikrofon, Siri memiliki akses terhadap mikrofon ketika dibutuhkan. Dan juga ketika setelah diberikan pertanyaan, Siri dapat mengakses suatu HP tersebut atau suatu device mencari apa yang ditanyakan oleh pengguna tersebut. Misalkan pengguna tersebut menanyakan pertanyaan, lalu Siri dapat mencari di Google. Seperti itu. Next. Ya, seperti ini. Di sini di gambar tersebut bahwa seorang pengguna meminta Siri untuk mengeset alarm timer selama 3 menit. Jadi Siri ketika diberikan instruksi tersebut, Siri dapat mengeset alarm dengan cara mengakses timer di dalam device tersebut.
Seperti itu mengenai penjelasan saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Tardani. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur agen kecerdasan buatan. Ya, next slide. Arsitektur agen kecerdasan buatan apa itu? Secara harfiah itu adalah sebuah sistem yang dibangun untuk agen kecerdasan buatan. Dimana di sini agen kecerdasan buatan yang kami pilih itu adalah Siri. Siri itu seperti asisten pribadi yang berada pada Apple. Semua produk keluaran Apple dari HP, tablet, laptop, dan komputernya. Dan black box sendiri itu secara definisi adalah pemrograman. Secara definisi pada pemrograman adalah lebih pengecekan fungsional pada sebuah sistem, pada sebuah program, di mana program itu kalau digunakan oleh user lebih enak nggak gitu kan, fungsional nggak, bisa digunakan oleh semua kalangan user nggak, dari muda, tua, ataupun ya pokoknya semua kalangan user lah. Pokoknya demi kenyamanan si user itu sendiri. Nah, pada agen kecerdasan buatan ini kayaknya lebih ke konsep ya. Konsep dimana si agen atau si Siri di sini, karena kami menggunakan Siri, menerima masukan yang disebut percepts, lalu memprosesnya sehingga menghasilkan keluaran berupa aksi. Jadi kalau kita lihat dari gambar itu adalah di mana user akan memberikan sesuatu yang nantinya akan sebuah inputan atau percept yang nantinya akan diterima oleh si agen itu sendiri. Nanti agen akan mengolah lalu akan mengeluarkannya dalam bentuk action. Nah, pada Siri ini persepsi yang dimiliki oleh Siri itu adalah suara, karena Siri itu ada di produk Apple, dan produk Apple itu berupa hardware dan software, tapi yang Siri ini berada pada hardware-nya, jadi yang digunakan itu suara, rata-rata suara. Jadi pada saat si Siri menerima suara, dia akan mengolahnya jadi seperti voice recognition. Dia akan mengenali suaranya, terus dia akan melihat mendengar. Habis itu dia memecahkan suara itu menjadi kata per kata, sehingga kata per kata itu ntar bisa disusun menjadi sebuah perintah. Dan Siri ini bisa digunakan dalam beberapa bahasa yang disediakan oleh Apple, dan itu bisa dicek sendiri. Nah, nantinya ketika si Siri sudah berhasil memecahkan perintah dari bentuk suara, mengolahnya membentuk menjadi kata, huruf, habis itu menjadi kata sehingga menjadi kalimat perintah, dia akan mengolah perintah itu, lalu dia akan memahami dulu perintahnya, habis itu baru memprosesnya, lalu dia akan mengeluarkan actionnya berupa kegiatan. Dimana di sini kalau di contoh sebelumnya itu kan ada hey Siri, mainkan lagu apa gitu, misalkan di Spotify. Nanti secara otomatis si Siri akan memainkan lagu yang kita perintahkan di aplikasi yang kita perintahkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Niko Wijaya dengan NPM 1907-10355. Saya akan menjelaskan tentang tipe agent Siri. Menurut kami, tipe agent Siri adalah goal based agent, yaitu agent yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu.
seperti sebuah Siri yang merupakan voice assistant. Jadi pengguna dari smartphone Apple bisa mencari atau mengakses sesuatu hanya melalui perintah suara, seperti Siri call my mother. Siri akan langsung mencari kontak mother di HP kita dan akan langsung menelpon kontak tersebut. Atau dengan kata lain, kita bisa juga mencari bahasa Indonesia dari sesuatu yang tidak kita ketahui, seperti Siri, how do you say wheel in Indonesian? Siri akan langsung mencari Google Translate dan mentranslate wheel dari bahasa Inggris menjadi roda bahasa Indonesia, dan Siri akan langsung menjawab seperti wheel in Indonesian is roda. Kurang lebih seperti itu. Jadi kata kuncinya, kalian harus pertama kali kalian memanggil Siri dan hal apa yang ingin kalian lakukan. Mungkin seperti itu aja. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.